Hadirin jamaah Masjid Al-Firdaus ingkang kula hormati, serta para takmir, pengurus masjid, yang mudah-mudahan Allah selalu membalas kebaikan panjenengan. Imam Ibnu Qayyim pernah ngendika, perkataannya sangat indah, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Penyanyian seseorang terhadap waktunya itu lebih berbahaya daripada kematian. Terkadang seseorang ya di dalam hidupnya menyanyiakan waktunya untuk perkara yang mubah. Perkara yang mubah nopo jamaah? Terkait hobinya, hobi peliharaan binatang, murai batu, misalnya burung murai batu, sehingga dia betul-betul meluangkan waktunya sebagian besar untuk peliharaannya, doro atau burung merpati. Itu hal yang mubah. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Penyanyian seorang hamba terhadap waktunya itu lebih berbahaya daripada yang namanya kematian. Mengapa? Penyanyian waktu yang kita miliki itu lebih berbahaya daripada kematian. Di sini beliau menjawab, fa inna idha'atul waqti yaqta'uka 'anillah wa 'anid darul akhirat. Penyanyian waktu yang dilakukan oleh seseorang itu dapat memutus dirinya dari Allah dan dari negeri akhirat. Coba panjenengan fikirkan, ketika seseorang terlalu cinta atau terlalu senang dengan hobinya, itu sudah lupa Allah. Itu kerugian besar, kerugian yang nyata. Terlebih lagi nanti di akhirat dia juga rugi. Ruginya nopo? 1 menit 1 detik yang dilalui penduduk surga dahulu ketika di dunia mereka menyesal karena tidak memanfaatkan waktunya untuk berzikir. Wa amal maut yaqta'uka 'anid dunya. Adapun kematian itu hanya sekedar memutuskan dirinya dari dunia, sehingga para hadirin ingkang kula muliakan karena Allah, maka manfaatkanlah waktu kita dengan sebaik mungkin. Orang yang sudah berumur 60 tahun lebih bersyukur di bawah panjenengan kata pun sedo, tidak disyukuri pripun nggih. Karena alhamdulillah kita masih diberikan umur. Yang diberikan umur di bawah itu juga bersyukur. Banyak orang yang belum mencapai usia dewasa, artinya usia masih kekanak-kanakan, sudah meninggal dunia. Maka ala kulli hal, manfaatkanlah waktu kita semaksimal mungkin. Penyanyian waktu niku candu jamaah. Penyanyian waktu niku candu. Kok candu Ustaz? Nggih, panjenengan ningali ketika seseorang sudah terbiasa menyanyiakan waktunya, sibuk dengan perkara yang mubah, terlebih lagi dengan yang haram, itu candu. Orang yang terbiasa menghabiskan waktunya di tempat misalnya catur, biasa main kartu, pasti kalau nggak main sehari rasanya beda. Nah niku artinya candu. Kalau orang sudah tahu begitu berharganya waktu yang Allah berikan kepadanya, pasti dia akan memanfaatkan semaksimal mungkin. Karena Nabi pernah berkata sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islamnya seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Kita akan membaca surat Al-Hadid ayat ke-17. Di sini Allah berfirman, i'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun.
Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Ketahuilah bahwasanya Allah menghidupkan bumi setelah matinya, setelah keringnya. Sungguh telah kami jelaskan kepada kalian, wahai manusia, ayati tanda-tanda kebesaran Allah, la'allakum ta'qilun, agar kita mengerti, agar kita mau merenunginya. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki wal musaddiqat dan perempuan, wa aqradullah, dan meminjamkan hartanya, qardhan hasana, kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'afu lahum, maka dia akan diberikan balasannya berlipat ganda dan baginya pahala yang mulia, yaitu surga. Itu terkait dengan sedekah. Coba lihat kacamata para sahabat jamaah. Kacamata para sahabat yang hatinya bersih. Ada Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya raya, nangis gelulu jamaah. Nangisnya koyo Pak ditinggal mati seseorang yang ia cintai. Ketika ditanya, wahai Abdurrahman ibn Auf, mengapa engkau nangis gelulu? Apa yang menyebabkanmu nangis seperti ini? Maka beliau menjawab, aku khawatir ketika nikmat yang aku peroleh di dunia ini disegerakan, kekayaannya melimpah, aku merasakan nikmat di dunia ini, tidak dapat merasakan nikmat di akhirat. Nikmat kekayaan disegerakan, aku khawatir nanti di akhirat aku tidak mendapatkan nikmat surga. Para hadirin yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, beliau ketika berada dalam puncak kekayaan nangis ngelulu. Pasugih basa Pekalongane sugih napa jamaah, pas sugih glodok napa. Nah niku bukan seperti keadaan kita ketika mboten gadah dunya, kondisinya berbeda. Para hadirin yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya seorang mukmin memandang dunia itu, ad-dunya mahmah kathurat, dunia niku meskipun kata faya haqiratun, hakikatnya niku hina. Kenapa? Karena tidak ada ayat dan hadis yang menunjukkan dunia ini terpuji. Wal umur mahmat tolat, umur meskipun panjang, fala buddha min dukhulil qabr, pasti yang namanya manusia akan masuk ke dalam kuburan. Wal lailu mahmat tolat, malam meskipun ini gelap panjang sekali, maka pasti akan adanya waktu subuh, waktu fajar. Para hadirin kang kula muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, sedekah niku dikatakan as-shadaqatu burhan, sedekah dikatakan sebagai burhan, bukti, karena seseorang di dalam hatinya pasti ada keterkaitan dengan dunia, pasti terkadang memiliki sifat extra jos, memiliki sifat krisjon, misalnya gegem, itu pasti jamaah. Yono sing ngomong wong karena biar dilahirke metune dalam keadaan gegem. Ya maturun. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, Nabi permisalkan dunia itu seperti tetesan air. Panjenengan ningali gelas ini ibarat nopo? Ibarat samudra air yang kenikmatannya sangatlah banyak. Di laut niku kan harta semua isinya, ikan, mutiara. Lah kata Nabi, dunia, permisalan dunia adalah seperti maya ja'alu asabi'ahum
fal yanzur bima yarji niki panjenengan bismillah nyelupkan tangannya nanti lah yang netes niki itu ibarat dunia jamaah. Panjenengan ketika ingin pergi ke laut, coba panjenengan amalkan hadis ini. Kata Nabi, dunia ini ibarat tetesan. Lah yang netes nih 1, 2 itu dunia jamaah. Kenikmatan yang sedikit. Bayangkan Allah yang memiliki langit bumi ini, Allah membagi rezekinya kepada setiap manusia dan tidak ada rasa kekurangan atau rasa fakir. Alladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan innallaha faqir, Allah ini fakir dan kami adalah agniya, orang yang memiliki kekayaan. Sanaktubu ma qalu, akan kami catat apa yang mereka katakan. Maka perkataan itu perkataan yang mengandung kebohongan. Para hadirin yang kami muliakan karena Allah, panjenengan ningali di Petung Kriyono misionaris orang-orang yang berada pada kebatilan, mereka rela nggawe ke masjid nih, bangun ke masjid ning masyarakat daerah sekitar Petung Kriyono, orang-orang Islam digawe ke masjid. Itu atas dana misionaris, bangunkan masjid, disantuni masyarakat pedalaman sana. Nek wis digawe ke masjid, nanti kita buat gereja nggak ada yang protes. Karena apa? Karena akhlak hati mereka, kelantaran akhlak mereka sudah diambil dulu. Akhirnya masuk dakwah misionaris. Saya pernah ke sana membuktikan, rupanya banyak masyarakat yang ada di Petung Kriyono mereka murtad, murtado. Kalau saya ngomong murtad ora sida, nek bener ora sida murtad ya alhamdulillah, tapi ini murtad beneran jamaah, keluar dari Islam. Kenapa? Karena memang mereka tujuan dakwahnya demikian, disokong dulu dengan dana, habis itu mereka buat gereja, dibaptis, masyarakatnya suruh beragama Kristen. Rupanya enak nek dadi wong Kristen seneng, misalnya nyanyi-nyanyi tok mlebu surga, di sana diberikan fasilitas, diberikan sembako. Akhirnya apa yang terjadi? 70% penduduknya kebanyakan mayoritas mereka Kristen. Kenapa? Karena keislamannya tidak kuat. Para hadirin yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang ora tahu-tahu nih ono longsor, ono banjir. Yaitu di luar dugaan nalar manusia, di luar dugaan nalar manusia. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, maka terkadang kita ini juga di samping sedih melihat kurang perhatiannya kaum muslimin yang terutama memiliki harta, dan mereka kurang perhatian terhadap dakwah yang ada di pelosok-pelosok sana. Dan mudah-mudahan dari Muhammadiyah semakin terbuka jamaah, terutama yang memiliki jabatan yang dimana omongannya didengar, itu sangatlah penting. Maka jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita sampaikan, jalan menuju surga niku gampang. Memberikan makan orang yang kelaparan, memberikan pekerjaan kepada orang yang nganggur, memberikan ilmu kepada orang yang bodoh, itulah jalan menuju surga. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, rupanya orang-orang yang berada pada kesesatan, mereka semangatnya, berjuangnya melebihi kaum muslimin yang berada pada kebenaran. Walan tardo, benarlah apa yang dikatakan Allah di dalam surat Al-Baqarah, tidak akan pernah ridho ankal yahudu walan nasara, Yahudi dan Nasrani, hatta tattabi'a millahum, sampai kita ini mau mengikuti agama mereka. Itu sudah menjadi ketetapan Allah, sehingga apa yang bisa kita lakukan,
salasatun uqsimu alaihinna, aku bersumpah atas 3 hal, kata Nabi SAW, ma naqasa malun abdin min shadaqah, panjenengan harus yakin tidak akan pernah berkurang harta seseorang hamba lantaran disedekahkan, juga tidak akan berkurang harta seorang hamba lantaran misalnya ia ditipu, hartanya hilang, ya sudah biarin jamaah. Mengapa? Nanti orang-orang yang zalim pada hari kiamat, ketika mereka berbuat kebaikan, hartanya akan dibagikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Jadi seakan-akan jamaah kita berlindung kepada Allah dari sifat demikian. Seakan-akan seorang ibadah, sholat, puasa, sedekah, semua ibadah yang dilakukan itu untuk diberikan kepada orang lain. Kok demikian Ustadz? Kenapa? Karena apa yang ia lakukan hakikatnya perbuatannya menghapuskan amal ibadah. Ketika dia berbuat kebaikan tapi masih berbuat zalim. Berbuat zalim niku contohnya nopo? Dia tidak peduli dengan harta yang ia dapatkan, baik dari halal maupun haram. Dia ambil semua, dia tebas semua. Nah, nanti di akhirat pasti dia akan menjadi orang yang rugi. Atau bisa jadi terkait dengan ghibah, wis kesel-kesel ibadah, tidak bisa menjaga mulutnya, tidak bisa menjaga perbuatannya, akhirnya di dalam surat Al-Qalam disebutnya hamma immazin, atau orang yang suka mengadu domba. Fulan diceritani, sing liyane diceritani meneh, akhirnya terjadi ketidakcocokan. Itu yang sering terjadi di kampung jamaah. Tidak di sini atau tidak di kota sama saja. Makanya seorang menjaga mulutnya ini ma baina lihyaihi, berat untuk menjaga antara kedua rongga yang dimaksud mulutnya itu sangatlah berat. Dan Nabi katakan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka itu kelantaran mulut. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali lagi pada ayat ini, mana koso malu abdin min shadaqah, harta seorang hamba tidak berkurang, sekali lagi tidak berkurang lantaran disedekahkan. Nanti di hari kiamat latu adunal huquqa, akan ditunaikan hak-haknya. Orang yang berpikir maka dia sungguh sangat miris, sangat sedih ketika nanti di akhirat harta-harta atau amal kebaikannya akan ditunaikan kepada orang yang memiliki haknya. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita selalu bersedih, karena dunia ini darul ibtila, tempatnya ujian. Dan ujian itu berawal ketika seseorang jauh dari Allah. Ketika seseorang mulai jauh dari Allah, itu ujian akan bermula, akan dimulai ujian tersebut. Tapi ketika ia mendekatkan diri kepada Allah, selalu wa ilha, merengek berdoa kepada Allah, insya Allah dia pasti akan diberikan keberkahan pada kehidupannya. Dan yakinilah jamaah, apapun yang menimpa kita itu yang terbaik, dan apapun yang menimpa kita dari musibah itu sebagai penggugur dosa. Kata sebagian salaf, laulal masaibu dunya la waradnal yaumal qiyamah minal muflisin. Seandainya kalau bukan lantaran musibah dunia, kita nanti pada hari kiamat akan menjadi orang yang bangkrut, karena musibah itu akan menggugurkan dosa. Terkait innal musaddiqin wal musaddiqat, kemarin kita telah menjelaskan yang dimaksud dengan orang meminjamkan hartanya kepada Allah. Innar rajulan yatakhawwaduna fi malillah, sesungguhnya seseorang ketika dia diberikan harta yang banyak,
akan tetapi dia tidak bisa mengelolanya bighairi haqqin, tidak benar dia mengelolanya, falahumun nar yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat dia akan mendapatkan api neraka jahanam wal iyadu billah. Kemudian di ayat selanjutnya, walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, mereka itu adalah orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, maka di sisi Allah bagi mereka pahala dan cahaya. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penduduk neraka jahanam, ashabul jahim. Kemudian Allah mengatakan tentang hakikat kehidupan dunia, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. I'lamu, ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini dipenuhi dengan la'ibun, permainan, walahwun, dan senda gurau, wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kufar. Permisalannya adalah seperti seorang petani yang ia takjub, kamathali ghaithin a'jabal kufar, ketika turun hujan, petani ini kan senang, alhamdulillah bakale sawahku ora garing meneng. Tsumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian menghijau, sawahnya ini menguning, tsumma yakunu hutama, kemudian sawahnya ini kering kerontang dan hitam, kering kerontang dan kehitam-hitaman. Itulah permisalan kehidupan dunia. Di akhirat nanti ada siksa dan ada ampunan dari Allah dan keridhoannya. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang melalaikan, mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Para hadirin ingkang kula muliakan karena Allah, coba lihat manusia pertama yang Allah ciptakan, Nabi Adam. Nabi Adam di dalam kehidupannya terus mendapatkan ujian sampai beliau meninggal dunia. Setelah Nabi Adam, lihatlah Nabi Nuh. Nabi Nuh di dalam surat Nuh, dakwah lailan wa nahara falam yajidhum du'ai illa firara. Berdoa pagi siang malam, Nabi Nuh tidak mendapati seruan dari kaumnya kecuali mereka tidak mau beriman, lari, didustakan oleh kaumnya, kemudian diejek oleh kaumnya. Kemudian lanjut lagi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang dikatakan oleh Allah Khalilur Rahman, kekasih Allah. Juga demikian apa yang dihadapi dengan Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk meningkatkan keimanannya diperintahkan untuk menyembelih anaknya siji-siji, laki-laki, anaknya laki-laki yang akan meneruskan nasabnya diperintahkan untuk disembelih. Ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim lulus. Ketika berdakwah, Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, Nabi Ibrahim
sami'na wa ta'na. Malaikat Jibril turun ingin memberikan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak. Yang memberikan bantuan malaikat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Dan itu juga yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Berdakwah di Taif, dilemparin batu hingga beliau berdarah mukanya, tapi beliau malah berbaik sangka. Berbaik sangka, husnudzon itu juga artinya candu jamaah. Nek panjenengan seringi artine Allah sering berburuk sangka terus, itu susah untuk dihilangkan. Tapi nek panjenengan selalu berusaha menghilangkan, mengikis pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang mengarahkan kepada berburuk sangka kepada seorang muslim, maka hatinya akan tenang. Nah, sekali lagi, Nabi ketika dilemparin batu sama penduduk Taif berbaik sangka, wahai malaikat penjaga gunung, aku berharap dari apa yang mereka perbuat, anak keturunannya mereka beriman dan beribadah kepada Allah. Berbaik sangka, jangan engkau binasakan mereka. Coba ketika dibinasakan, tentu tidak ada penduduk Taif lagi yang sampai sekarang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, di sini melatih kita dari kisah-kisah para nabi, melatih kita ini hatinya untuk lapang jamaah. Nek panjenengan atine dilempar api secara lisan, ana sing ngonek-ngonekke, nggih, panjenengan mau langsung memadamkan api yang ada di mulutnya atau mau memadamkan api yang ada di dalam hati kita sendiri. Terkadang kita langsung kurang ajar gitu, ngonek-ngonek, kita langsung memadamkan api yang ada di dalam mulutnya, tapi kita lupa memadamkan api yang ada dalam hati kita terlebih dahulu. Itu susah jamaah. Ngonek-ngonek wis bismillah. Apa yang dikatakan Nabi kita praktekkan, berbaik sangka aja. Jika benar buat introspeksi, jika salah dah berarti alhamdulillah dosaku di ngapura, dia pahalanya berkurang. Itu berpikirannya tenang, enak, tidak ruwet. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu perlu dilatih. Perlu dilatih. Para hadirin yang kami muliakan karena Allah, kebanyakan orang ketika dilempar api, panjenengan omahe ana sing mata geni. Kan ada di antara orang-orang yang usil atau orang-orang yang akalnya kurang, nggih. Kula ten griya wonten namanya orang gilat melempar bensin ning ngarep omahe wong di tangga kita. Kan langsung panik jamaah. Lah panjenengan panik iki pak ngoyok wong sing mata bensin atau mau menghilangkan bensin atau menghilangkan api yang ada dalam rumah. Panjenengan milih salah siji. Nah, begitu pula orang yang melemparkan perkataan yang membuat hati kita sakit, panjenengan harusnya membenahi hati terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, introspeksi dulu, baru nanti diklarifikasi. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara ibrah yang dapat kita ambil. Nabi Yakub menangis hingga matanya buta. Nabi Yusuf dipenjara. Lantaran apa? Lantaran hasadnya saudara-saudaranya. Nabi Musa berdakwah menghadapi Fir'aun. Nabi Musa berdakwah yang dihadapi Fir'aun, tantangannya nyawa jamaah. Lah kita berdakwah atau kita beramal, terkadang tantangannya keluarga, terkadang dicereweti oleh istri, ya udah sabar jamaah, nggih. Bukan malah yang dimungsuh orangnya atau yang kita benci orangnya, bukan. Tapi hati kita dulu kita benahi, kita tata, kita banyak istighfar, baru kita berdakwah secara pelan-pelan. Nah, terkadang menamani menungso saniki wingi ana sing dodol teh viral nggih. Pun ana pengajian kan wonten Isra Mi'raj nggih.
wulan Rajab Isra Mi'raj ning kampung kula niku sedina hampir ada musala kauman nggih. Di satu kampung ada 2 musala ngadake Isra Mi'raj. Di kampung yang donaturnya besar nggih, milik bos batik, megah jamaah. Lah niku berbondong-bondong Pak dodol es teh. Ana sing maju dhewe. Beda nek goblok kok bisa umroh. Wonten ning kados niku nggih. Lah itu kan terkadang niatnya salah. Pak delok kaya Gus Miftah nggih, sugih. Jadi sama yang kami muliakan karena Allah itu juga niatnya sudah salah seperti itu. Niatnya karena lantaran dunia. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, lihatlah Nabi Isa. Nabi Isa hidup dalam kesusahan dan kemiskinan. Beliau bersabar. Nabi Muhammad SAW beliau bersabar di dalam kekurangan. Dan pada tahun kesedihan di bulan Rajab, beliau di Isra Mi'rajkan. Pamannya meninggal. Kemudian siapa lagi? Istrinya Khadijah meninggal. Yang mana kedua orang ini yang selalu membela dakwah beliau. Dan masih banyak lagi kisah-kisah dari para nabi yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu jamaah. Yang pada intinya hidup di dunia ini sebagai penjara. Ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini sebagai penjara bagi orang yang beriman. Sehingga ketika dunia ini penjara, dia tidak bebas untuk melakukan perbuatan sesuai dengan kehendaknya. Harus ada aturannya. Sehingga seorang mukmin, dunia diibaratkan penjara, dia tidak mudah melepaskan syahwatnya tanpa ada aturan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya di surat Al-Hadid, sabiqu ila magfiratin mir rabbikum, ayat ke-21, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, wa jannatin, dan surga, arduha ka'ardis sama'i wal ard, surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih, surga tersebut disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itulah sebagai karunia yang Allah berikan kepada siapa saja. Wallahu dzul fadlil azim. Allah zat yang memiliki karunia terbesar, yaitu surga. Mengapa ada surga, ada neraka? Berarti menunjukkan Tuhan ini tidak adil. Nek kados niku pripun jamaah? Katanya Allah ini zat yang maha pengampun, penyayang. Mengapa kok disediakan neraka? Justru adanya neraka dan adanya surga itu bentuk kemahadilan Allah. Lah sakniki nggih, nek wonten tiyang misalnya jamaah, wonten tiyang isih lara mriyang nggih, watuk-watuk, dilebokke ning ruangan ber-AC, tentu nggak kuat jamaah, nggak kuat, pasti aduh ra betah. Wong akeh dosane, maksiate akeh, mau dimasukkan ke surga tentu belum layak. Tidak akan pernah masuk surga kecuali orang yang memiliki hati selembut burung. Hati selembut burung. Nah, hati yang lembut ini ketika dimasukkan ke dalam surga pas, karena dalam surga la tasma'un fiha laghiyah. Di dalam surga ini tidak terdengar perkara-perkara yang sia-sia. Nah, orang yang belum pantas masuk surga, masih banyak dosanya, maka dimasukkan neraka terlebih dahulu. Dicuci. Lah itulah adanya surga dan neraka, itu bentuk kemahadilan Allah, bukan bentuk Allah ini yang zat yang maha menyiksa. Allah ini zat yang maha syadidul iqab, pedih siksanya, bukan. Sama yang kami muliakan karena Allah, di dalam ayat yang semisal ini, wasari'u fafirru ilallah, bersegeralah menuju ampunan Allah, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, larilah engkau dalam mencari karunia Allah. Terkait dengan akhirat kita disuruh bersegera. Ketika dengan dunia
maka Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupa kedudukanmu di dunia. Artinya prioritas utama adalah akhirat, kemudian dunia. Dunia sudah Allah jamin jamaah. Ar-rizqu maktubun, rezeki ini sudah dicatat. Yang belum ada catatan jelasnya antara surga dan neraka bagi kita. Oleh karena itu janganlah keliru, ojo kualik. Dunia sing diluru, akhirat nomor loro. Nggak tahu jamaah kapan kita akan meninggal dunia. Para hadirin yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Diperintahkan kita untuk bersegera terus cari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita hidup tidak untuk mencari ampunan Allah, apalagi yang kita cari jamaah. Di ayat selanjutnya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa yang terjadi di muka bumi ini berupa musibah, fil ardi wala fi anfusikum, dan pada diri kalian sendiri, illa fi kitabim, itu sudah tercatat, min qabli an nabra'aha, sebelum diciptakan langit dan bumi ini. Yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah. Di dalam ayat lain disebutkan, tidaklah musibah ini terjadi, ma asaba min musibatin illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Dan tidaklah terjadi musibah ini kecuali telah Allah catat. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, musibah, kita lihat coba hakikat musibah yang terjadi di muka bumi ini lantaran kelalaian manusia, lantaran banyaknya kemaksiatan, terkhusus kemaksiatan, kesyirikan dan kekufuran, dan tidak ada yang dapat mencabutnya kecuali kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka agar musibah ini menjadi berkah, hendaklah kita yakin semua sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-51, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul lan, katakanlah, tidak akan pernah terjadi musibah illa ma kataballah, kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kami, huwa maulana, dialah pelindung kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman menyerahkan urusannya. Sehingga ketika terjadi musibah, panjenengan jangan menyandarkan urusan kita kepada manusia. Yang pertama yang harus panjenengan keluhkan, yang harus panjenengan rengekkan, panjenengan adukan kepada Allah. Panjenengan ningali di zikir pagi petang, Nabi selalu mengatakan, Allahumma aslih li sya'nana kullah, ya Allah perbaikilah kondisi kami seluruhnya, wala taqilna ila anfusina tarfata ain, janganlah engkau sandarkan, engkau bebankan urusan kami kepada diri kami sendiri meskipun hanya sekejap mata. Meskipun hanya sekejap mata. Ketika musibah yang terjadi, yang menimpa manusia, dibebankan kepada manusia, yang terjadi nopo? Yang terjadi semaput jamaah. Wonten manten anyar pergi ke Petung Kriyono, kemudian belum ketemu jasadnya, maka orang tuanya nangis jamaah. Lah karena apa? Ya karena yang ia pikirkan hanyalah dunia. Kalau ia pikirkan huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal, nangis kemudian sedih itu wajar.
tapi jangan sampai melebihi 3 hari, jangan sampai lebih dari 3 hari. Ketahuilah hakikat yang kita sedihkan itu hanya sementara. Janganlah engkau menangisi susu yang sudah tumpah. Sama yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ketika kita yakin huwa maulana, Allah lah maulana pelindung kami, dan dalam doa kita janganlah engkau sandarkan urusan kami, musibah yang menimpa kami meskipun hanya sekejap mata, artinya diperintahkan kita untuk selalu menyerahkan kepada Allah. Nek panjenengan pikir-pikir mumet sama, itu nggak ada ujungnya. Panjenengan pikir, ya Allah kok iso terjadi musibah, kok iso hartaku misalnya gulung tikar, hartaku yo saya mrene saya bleret misalnya, tambah sithik. Nek dipikir kita pasti akan sakit. Tapi ketika kita serahkan kepada Allah, hati akan tenang. Dan itulah doa. Setiap malam Nabi berdoa, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Dengan keyakinan panjenengan, dengan keimanan panjenengan, musibah dunia itu akan teratasi, akan teringankan. Syaratnya apa? Syaratnya panjenengan yakin tidak terlalu berlebihan mengadu kepada makhluk. Dan justru itulah yang dicintai para aulia Allah, para kekasih Allah. Kalau tidak ada musibah, kita tidak mungkin berdoa kepada Allah, kita merengek kepada Allah. Lihatlah, tidak mungkin orang-orang yang kaya ini meminta rezeki. Kenapa? Karena dia udah kaya. Lihatlah, yang paling kaya sinten di zaman manusia terdahulu, Qarun. Innama utitu ala ilmi indi, aku ini diberikan harta atas ilmu yang aku miliki. Nggih. Sampai kuncinya Qarun di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Qasas, itu disebutkan dipikul oleh 7 orang yang kuat-kuat jamaah. Dunyane kathah, hartane kathah. Ketika dia melihat apa yang diperoleh atas jeripayahnya, maka dia akan sombong. Ketika hilang, maka dia akan khawatir. Dan di dalam surat Al-Qasas ayat ke-60 panjenengan ningali, Allah mengatakan, wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ya'qilun. Allah memberikan peringatan di samping kisah-kisah Qarun yang kaya raya. Allah mengatakan apa yang diberikan kepada engkau dari kenikmatan dunia, famata'ul hayatid dunya wa zinatuha, itu hanya kenikmatan dunia beserta perhiasannya yang sedikit. Wa ma indallah, apa yang di sisi Allah, khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Seharusnya kita mengerti, tapi ya namanya menungso terkadang ya isih kelalen, ya lumrah jamaah. Lah pentingnya panjenengan hadir di majelis ilmu ini sebagai pengingat. Oh, rupanya sikap para nabi ketika mereka ditimpa musibah, begitu tegarnya jiwa mereka, begitu kuatnya mereka ketika menghadapi takdir Allah. Maka kita diperintahkan untuk bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi, nabi-nabi yang diberikan kelebihan, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Sama yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah berkata, liya'zil muslimin fi masaibihim al musibatu bi. Hendaknya kaum muslimin mengingat musibah yang menimpaku sebagai hiburan. Liya'zil muslimin, sebagai hiburan jamaah. Karena betapapun musibah yang menimpa kita, innallaha lam yakhluq syai'an qattun ila saghiran tsumma yakbur. Tidaklah Allah menciptakan makhluk kecuali berawal kecil kemudian menjadi besar. Ilal musibah, kecuali musibah, fa innaha khalaqaha kabiratun tsumma tasghur. Kecuali musibah ini awalnya besar, awalnya kelihatannya berat,
kemudian musibah ini berjalannya waktu akan mengecil jamaah. Ketika kita keluhkan, kita adukan kepada Allah, itu akan terurai. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hal ini hadis-hadis masih banyak sekali yang mudah-mudahan kita selalu bersabar, ya. Kita selalu bersabar. Dan pernah Pak Anin Gio pernah menyampaikan hadis, panjenengan masih ingat, barang siapa yang tidak bersabar dan tidak mau menerima, man lam yasbir wala yardha ala qada'i falyaltamis robban siwah. Siapa yang tidak mau bersabar, tidak mau ridho dengan takdir Allah, maka berarti dia diperintahkan untuk mencari Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena orang yang beriman itu harus menerima konsekuensi rukun iman yang keenam, ridho, menerima takdir yang baik dan buruk, karena itu kemaslahatannya, kebaikannya untuk diri kita semua. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, yang terakhir, as-sabru minal iman bin manzilati ra's minal jasad. Sabar, as-sabru sabar dan iman itu bagaikan kepala pada jasad. Nek panjenengan enggak sabar ditimpa musibah, berarti orang tersebut kurang imannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan dapat meningkatkan iman dan takwa kita. Dan tidak lupa panjenengan ingat perkataan